Oke teman-teman, jadi saat ini kita sedang berada di desa Pematang Sentra. Sebentar lagi kita akan menuju rumah Bapak Misdi, pemilik dari peternakan ikan lele. Oke teman-teman, let's go. Jadi saat ini, siang hari ini kami sedang bersama narasumber kami, Bapak Misdi, pemilik dari peternakan ikan lele ini. Jadi nanti kami akan berbincang-bincang sedikit dengan pemiliknya. Sejak kapan Bapak memulai sebagai peternak, memilih sebagai peternak lele ini Pak? Sejak dari tahun 2004. Apa yang mendorong Bapak untuk menjadi peternak ikan lele? Ya tadinya awalnya ya hanya untuk sebagai hiburan aja di usia gitu nih. Setelah itu kayaknya kok bisa juga ini dikembangkan. Jadi Bapak berupayalah membuat kolam lagi dan menambah jumlah bibit yang dipelihara. Ya alhamdulillah hasilnya kayaknya bisa menambah income di keluarga. Apakah ada Pak tantangan khusus yang pernah Bapak hadapi dalam beternak ikan lele? Awal-awalnya sih ada. Setelah kita kalkulasikan itu biaya produksi sama hasil panen, ternyata remis saja. Sebab apa? Sebab harga pelet di pasaran terlalu tinggi. Jadi hasilnya tadi ya termakan modal jadinya. Dari situ Bapak berupayalah bagaimana solusinya supaya biaya produksi bisa ditekan semurah mungkin. Kemudian Bapak minta proposal ke pengkap Serdang Daging. Kiranya alhamdulillah pada bulan 11 tahun 2022 kemarin dapat bantuan kereta. Dari situ kita kalkulasi lagi harga pelet yang tadinya di pasaran 13.000 waktu sekarang bisa ditekan menjadi hanya 6.000 aja per kilo. Nah, kita olah sendiri. Ikan lele mudah sebenarnya karena agen itu yang datang ke kolam lah, katakan Bapak, mereka yang membeli di situ, mereka yang kontan begitu Pak. Lalu bagaimana cara Bapak memastikan keamanan ikan dari hewan pemangsa atau pencuri? Kalau hewan pemangsa ya kan bisa kalian lihat sendiri, tepi kolam kita buat pagarnya jaring, bahkan juga perlu untuk mengantisipasi burung supaya jangan memakani anak ikan, itu pasang pula jaringnya di atas dan aman. Jadi Pak, bagaimana menentukan ukuran kolam dalam keadaan kolam yang tepat Pak? Itulah kalau ikan lele yang kita piara, kolam itu nggak perlu lebar-lebar. Ada kalau yang Bapak punya ini 3x9, 3x7, begitu saja kalau ikan lele. Apa sebab maka nggak lebar dibuat supaya mudah memanennya, mudah mengontrol
misal kematian ataupun mudah kita memberikan pakan. Kalau kolam terlalu lebar itu nggak terkontrol kita nanti. Jadi masalah pakan, apa saja jenis pakan yang diberikan pada ikan lele itu, dan berapa frekuensinya? Oh, maksudnya bahan bakunya? Iya, bahan bakunya itu kan contohnya kayak dedak padi, itu di daerah kita kan banyak. Tepung jagung, tepung kediri, dicampur sedikit tepung kanji, tepung ikan, itu kita beli. Itulah kita olah, kita aduk lah katakan, kita cetak. Nah, dia perak. Bagaimana Bapak menentukan waktu yang tepat untuk memanen ikan lele? Kan kita bisa lihat itu, satu dari segi umur, kedua ya dari jenis ikan, dari kebesaran ikan. Jadi udah nampak besar-besar, udah layak dipasarkan, ya kita tangkap, kita pasarkan. Kira Bapak menentukan umur ikan lele yang tepat untuk dipanen itu berapa ya? 2,5 bulan ke 3 bulan. Bagaimana Bapak cara mengatur proses penangkapan ikan lele secara efisien? Ya kita kan sediakan tanggok, ya kita sediakan tanggok yang besar. Itu nggak perlu kita dari masuk ke dalam kolam, kan kolam kita tidak lebar, jadi cukup dari atas ya kita tanggok dan kita. Apakah Bapak mempunyai standar untuk berat atau ukuran ikan lele yang sudah bisa dipanen? Ada yang laku di pasaran itu ukuran 7 ataupun 8 ekor per kilogram. Ini supaya paham kan, dia sekali panen nggak habis gitu. Iya, jadi yang kecil lah katakannya ukuran 10 per kilogram atau 12 per kilogram itu kita piara kembali. Tidak langsung dihabiskan. Nah, dengan bahasa lain kita sorter. Sorter. Oke Pak, jadi bisa kami simpulkan. Jadi tadi peternakan ikan lele ini bisa menambah income di keluarga. Ya, alhamdulillah bisa. Jadi Bapak adakah ajakan untuk orang-orang lain supaya termotivasi untuk mengembangkan ternak lele juga? Ya ada, Bapak optimis, bahkan semangat. Kalau bisa ya, jangankan kita bilangkan satu dusun lah dulu, satu lorong inilah jualan, kalau bisa beternak ikan semua. Karena lebih banyak barang di daerah kita, pemasarannya lebih mudah. Yang salah sangka. Orang kadang-kadang kalau udah banyak nanti jual kemana gitu. Enggak begitu. Tambah banyak barang, tambah mudah masarkannya. Tapi tidak perlu khawatir masalah Enggak pemasarannya. perlu. Beberapa ton satu hari bisa ada yang ngambil gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Misdi, pemilik dari ikan lele. Cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.